Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma ba'd. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Inovasi Berbasis Teknologi Digital. Yang pertama yang saya hormati Bapak Musa Amin sebagai dosen pengampu manajemen inovasi teknologi. Baiklah, untuk persingkat waktu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang berjudul tadi. Yang untuk pembahasnya itu ada 5. Yang pertama itu vintage dan bank digital, yang kedua itu blockchain, yang ketiga itu kecerdasan buatan, yang keempat big data, analitik, dan yang kelima internet of things. Yang pertama itu vintage dan bank digital adalah dua aspek industri yang keuangan yang berbeda, namun saling terkait. Vintage adalah inovasi teknologi keuangan, sedangkan bank digital adalah lembaga atau keuangan yang beroperasi secara digital. Pertama itu menjelaskan tentang vintage, yang mana vintage ini adalah singkatan dari Financial Technology. Vintage juga merupakan inovasi pada industri jasa keuangan. Vintage bertujuan untuk mengubah cara nasabah mengakses status finansialnya. Vintage juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Contoh vintage di Indonesia adalah crowdfunding, microfinancing, P2P, leading service market aggregator, dan digital payment system. Dan untuk bank digital adalah produk atau lembaga keuangan mandiri yang beroperasi secara digital. Bank digital dibangun di atas sistem perbankan tradisional. Bank digital juga memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, mengakses informasi rekening, dan mengelola keuangan melalui ponsel pintar, tablet, ataupun maupun desktop. Baiklah, di sini juga keduanya itu sinergi antara fintech dan bank digital yang mendorong evaluasi layanan keuangan. membuatnya lebih mudah diakses, efisien, dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya itu blockchain, yang mana blockchain ini adalah teknologi yang menyimpan data transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung membentuk rantai teknologi memungkinkan pembagian informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Blockchain juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya transparan, aman, desentralisasi, efisien, dan immutability. Dan blockchain juga dapat digunakan untuk berbagai hal seperti mencatat dan menyimpan data transaksi mata uang digital, membuat buku besar digital yang tidak dapat diubah, melacak pesanan, pembayaran akun, dan transaksi lainnya sebagai media pembayaran online. Blockchain juga memiliki mekanisme untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah. Mekanisme disebut proof of the work. Selanjutnya itu kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat sistem yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas sederhana hingga tugas kognitif kompleks. AI dapat diterapkan di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, keuangan, retail, manufaktur, pendidikan ilmu sosial, dan ilmu keagamaan. Beberapa contoh aplikasi AI yang sering digunakan adalah chatbot layanan pelanggan, analisis data medis, banking, Google Assistant, Siri, menyedot debu robotik, mobil otonom. AI dapat membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas rutinan dan membuatnya sehingga mereka dapat fokus pada tugas yang membutuhkan keterampilan unik. Selanjutnya itu Big Data Analytics adalah
proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam skala besar. Data yang diproseskan bisa berupa data struktur, semi struktur, ataupun tidak struktur. Big Data Analytics menggunakan metode statistika, matematika, dan artificial intelligence. Teknik-teknik ini membantu mengidentifikasikan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Big Data Analytics dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti bisnis, untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesehatan, untuk menganalisis rekam medis pasien, memprediksi penyebaran penyakit, dan mengidentifikasi pola dalam data genomik. Keuangan atau menganalisis risiko kredit dan merekomendasikan produk pada pelanggan. Logistik, untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan manajemen armada. Big Data Analytics merupakan pilar utama dalam dunia teknologi informasi dan bisnis modern. Untuk selanjutnya itu Internet of Things atau disingkat sebagai IoT, dalam konsep yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet sehingga dapat saling berbagi data. Perangkat-perangkat ini dilengkapi sensor dan dapat mengenali diri sendiri. IoT dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan berbagai bidang seperti perumahan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Contoh pengguna IoT: smart home, healthcare, smart city, logistik, dan transportasi. Untuk smart home itu perangkat IoT dapat menyalakan lampu AC dan sensor keamanan secara otomatis. Untuk healthcare, perangkat IoT dapat memantau pasien dari jarak jauh seperti dengan mengumpulkan materi kesehatan seperti suhu tubuh, detak jantung, dan tekanan darah. Dan untuk smart city, perangkat IoT dapat membantu perencanaan kota dan pemeliharaan infrastruktur seperti mengukur kualitas udara, tingkat radiasi, dan manajemen parkir. Logistik dan transportasi, perangkat IoT dapat membantu manajemen rantai pasokan seperti manajemen inventaris, hubungan dengan vendor, manajemen armada, dan pemeliharaan terjual. Itulah tadi tantangan yang mungkin muncul dalam pengguna IoT, di antaranya masalah interoperabilitas data yang berlebihan, biaya dan kompleksitas, tantangan peraturan dan hukum. Itulah tadi penjelasan saya yang mana tadi itu penjelasan tentang inovasi berbasis teknologi digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang salahnya datang dari saya pribadi, yang benar hanya datang dari Allah SWT. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.